Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Michael dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Prodi Manajemen Universitas Undira. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami, Bapak Eksan, yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Di video ini saya ingin menceritakan tentang pengertian Pancasila dan sejarah Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Sesuai fakta sejarah, Pancasila tidak terlahir dengan seketika pada tahun 1945, tetapi membutuhkan proses penemuan yang lama. Dengan dilandasi oleh perjuangan bangsa dan berasal dari gagasan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, proses konseptualisasi yang panjang ini ditandai dengan berdirinya organisasi Pergerakan Kebangkitan Nasional, partai politik, dan Sumpah Pemuda. Dalam usaha merumuskan dasar negara, muncul usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Antara lain, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 berpidato. Beliau mengemukakan usulannya tentang 5 dasar, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Beliau berpendapat bahwa kelima sila yang diutarakan tersebut berasal dari sejarah, agama, peradaban, dan hidup ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang sejak lama di Indonesia. Muhammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut. Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato spontannya yang selanjutnya dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila, Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari banyak usulan yang mengemuka, Insinyur Soekarno berhasil mensintesiskan dasar falsafah dari banyak gagasan dan pendapat yang disebut Pancasila pada 1 Juni 1945 yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Rumusan dasar negara ini kemudian didadar kembali oleh panitia yang dibentuk BPUPKI dan dimasukkan ke dalam Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara sah menjadi dasar negara yang mengikat. Sebelum disahkan, terdapat bagian yang diubah, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sejarah, ada 3 rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu rumusan konsep Insinyur Soekarno yang dibacakan pada pidato tanggal 1 Juni dalam sidang BPUPKI, rumusan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, dan rumusan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni, 22 Juni, hingga teks final 18 Agustus 1945 itu dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang makna burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Burung Garuda dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Wisnu yang besar dan kuat. Warna burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Burung Garuda adalah burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai. Bulu ekor berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan Agustus. Bulu leher berjumlah 45 helai, yaitu tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Bagian dada burung Garuda terdapat perisai
yang dalam kebudayaan serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, berlindung untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar 5 simbol yang memiliki arti masing-masing, yaitu bintang, sila ke-1, Pancasila, melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Rantai baja, sila ke-2, melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin, sila ke-3, melambangkan persatuan Indonesia. Kepala banteng, sila ke-4, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas, sila ke-5, melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang melukiskan lokasi Indonesia berada di garis khatulistiwa. Warna dasar perisai adalah merah putih seperti warna bendera Indonesia. Dan juga terdapat semboyan negara yang digenggam pada kaki burung Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha. Dalam kitab Tripitaka, 2 kata, panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi, secara leksikal, Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya falsafah bangsa, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sedangkan Notonegoro menyatakan, filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai satu sistem filsafat memiliki dasar ontologi, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakan dengan filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Secara lebih lanjut, hal ini bisa dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial adalah manusia. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu paham filsafat. Oleh karena itu, harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan diterima oleh akal sehat. Dalam pengertian tersebut, Pancasila disebut juga sebagai way of life, pegangan hidup, petunjuk hidup bangsa. Dalam hal ini, Pancasila adalah sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan. Sehingga seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Sebagai pandangan hidup Pancasila, dalam pelaksananya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, norma-norma hukum yang berlaku. Penerapan Pancasila juga sebagai dasar negara Republik Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai yuridis konstitusional menurut hukum ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh atau tidak bebas memberikan pengertian atau penafsiran menurut pendapatnya sendiri. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau ideologi negara. Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dijadikan dasar negara bagi negara Indonesia merdeka. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Kehidupan budi bangsa Indonesia dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan suasana waktu. Artinya, walaupun bangsa Indonesia sejak dulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan dari bangsa lain, misalkan Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang. Namun, kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Misalkan, daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota, kepribadiannya itu dipengaruhi oleh unsur-unsur asing. Namun, pada dasarnya, bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap-tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah cerminan dari bangsa kita sendiri, yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri, dasar negara, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita, serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa kita yang tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material, spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segi kehidupan. Tanpa ini, Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur, dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya ada dalam buku-buku sejarah. Apabila ini terjadi, segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila. Demikian video dari saya mengenai sejarah Pancasila dan perkembangannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Selamat siang.